Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Zainab dengan stambuk A1P1190013, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu bagian dari tenaga eksogen, yaitu pengikisan atau erosi. Sebelum membahas tentang pengikisan atau erosi, apa sih tenaga eksogen itu? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang memiliki sifat merusak atau merombak bagian permukaan muka bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Selanjutnya saya akan membahas tentang erosi atau pengikisan. Menurut istilah ilmu geologi, erosi adalah suatu perubahan bentuk batuan, tanah atau lumpur yang disebabkan oleh kekuatan air, angin, es, pengaruh gaya berat dan organisme hidup. Dan juga pengikisan atau erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Berdasarkan jenis perombakannya, erosi terbagi menjadi 5. Pertama, erosi oleh air. Erosi oleh air adalah erosi yang terjadi disebabkan oleh air atau air hujan, di mana tingkat curah hujan yang tinggi akan memengaruhi bentuk daerah yang dilewatinya. Erosi air ini dapat mengakibatkan tebing pada sungai menjadi semakin dalam, lembah menjadi semakin curam, dan terjadi pembentukan gua. Tahap-tahap terjadinya erosi air dibagi menjadi 4. Pertama, erosi percik, kedua, erosi lember, ketiga, erosi alur, dan keempat, erosi parit. Kedua, erosi oleh angin. Erosi oleh angin adalah peristiwa pengikisan yang disebabkan oleh pergerakan angin. Proses pengikisan batuan yang disebabkan oleh angin dinamakan sebagai deflasi, sedangkan proses erosi oleh angin disebut sebagai korosi. Biasanya erosi angin ini dapat membentuk lubang-lubang kecil di batuan dan biasanya hal ini dapat ditemukan di daerah gurun atau pantai. Ketiga, erosi oleh gletser. Erosi oleh gletser disebabkan oleh lapisan es yang biasanya berada di daerah pegunungan, di mana pengikisan ini terjadi di wilayah yang memiliki 4 musim. Pada musim semi, terjadi erosi oleh gletser yang meluncur ke lembah sehingga lereng menjadi terjal. Beberapa bentuk erosi yang disebabkan oleh gletser antara lain adalah Cikres dan Palung glasial. Keempat, erosi oleh gaya barat. Erosi yang dimaksud di sini adalah batuan atau sedimen yang bergerak terhadap posisi kemiringan yang merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya barat, di mana proses erosi ini akan berlangsung sangat cepat sehingga dapat menimbulkan bencana longsor. Dan kelima adalah erosi oleh organisme. Organisme yang dimaksud di sini adalah organisme yang bergerak sebagai erosi, yaitu binatang atau manusia. Erosi yang disebabkan oleh organisme ini berupa galian binatang atau lubang galian yang disebabkan oleh manusia. Beberapa hasil endapan dari erosi organisme antara lain adalah karang, coral, dan sarang binatang seperti semut. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya erosi. Pertama, curah hujan. Hujan merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya erosi. Intensitas turunnya hujan menggambarkan jumlah dan volume curah hujan per satuan waktu. Apabila ada curah hujan tergolong tinggi, maka akan mempercepat terjadinya erosi. Hal ini dapat kita amati dengan membandingkan pada satuan musim hujan dan musim kemarau. Pada satuan musim hujan, terjadi erosi akan cenderung lebih cepat dibandingkan erosi yang terjadi pada musim kemarau. Kedua, sifat-sifat tanah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah juga bisa menyebabkan terjadinya erosi. Apabila tanah memiliki tekstur yang kasar dan halus, maka tanah tersebut akan tahan terhadap erosi. Selain itu, kandungan bahan organik yang ada pada tanah juga dapat menentukan kepekaan tanah terhadap erosi.
Hal ini dikarenakan oleh bahan-bahan organik yang terkandung pada tanah dapat memengaruhi tingkat kemantapan struktur tanah. Ketiga, lereng. Faktor selanjutnya yaitu lereng. Tingkat erosi yang terjadi pada lereng akan semakin meningkat apabila lereng semakin curam. Akibatnya, kecepatan aliran permukaan akan menjadi semakin meningkat, sehingga kekuatan pengangkut juga semakin meningkat. Selain itu, bentuk lereng yang semakin memanjang dapat mengakibatkan volume air yang mengalir menjadi semakin besar. Otomatis hal ini dapat mengakibatkan terjadi erosi menjadi lebih cepat. Keempat, vegetasi. Faktor yang mengakibatkan terjadi erosi selanjutnya adalah vegetasi. Apabila di suatu permukaan bumi mempunyai vegetasi yang rimbun, maka daerah tersebut akan terhindar dari erosi. Salah satu ekosistem yang berperan paling efektif dalam pencegahan terjadinya erosi yaitu hutan. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat terjadi karena akar-akar dimiliki oleh pepohonan yang menancap pada tanah tersebut akan mengakibatkan tanah menjadi kuat dan lebih terlindung dari bahaya erosi. Dan kelima, manusia. Selain dari 4 faktor di atas, manusia juga memiliki andil dalam memengaruhi proses terjadinya erosi. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang menghuni bumi yang telah diberikan akal oleh Sang Pencipta. Namun tidak semua manusia menggunakan akalnya untuk melakukan kebajikan. Ada juga yang mengakibatkan kerugian. Ada beberapa macam aktivitas manusia yang dapat mempercepat terjadinya proses erosi diantaranya. 1. Penggundulan hutan. 2. Pembangunan gedung-gedung dan aktivitas lainnya. Meskipun demikian, manusia juga dapat melakukan pencegahan erosi dengan mengupayakan beberapa macam hal seperti melakukan penanaman kembali lahan yang telah gundul, terasering pada tanah yang berada di lereng, menjaga kelestarian daerah aliran sungai, membuat tanggul pemecah ombak, dan lain sebagainya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.